gue pernah punya tiger lagi. Dia pernah Hebat lu bisa punya tiger ya. Tolong jangan tangkap saya. Tahun 2010 berarti umur gue itu masih sekitar ya kurang lebih 7-8 tahun lah, kurang lebih. 7-8 tahun. Oke, Zaptopia fans, welcome back to Raptopia. Jadi di Rapcast kali ini gue kedatangan Zafran. Halo, Zafran Smith. Zafran Smith ya, ini bocil favoritnya Om Putra ya. Iya. Luar biasa. Jadi hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Zafran karena gue melihat sosok lu tuh kayak lu suka nge-keep binatang reptil tapi lu masih usia muda gitu. Iya, masih baru 16 tahun sebenarnya. 16 tahun. Tapi badannya kayak umur 30 gitu. 33. Oke, jadi 3 tahun beda dong. Beda ya? Iya, 3 tahun. Oke, jadi Zaf nih, gue mau nanya-nanya dikit. Lu keep reptil dari umur berapa? Gue pribadi nge-keep reptil itu pertama kali tahun 2010 berarti umur gue itu masih sekitar ya kurang lebih 7-8 tahun lah, kurang lebihnya. Belum sampai 10 tahun. Belum. Jadi itu pertama kali gue pelihara reptil itu leopard gecko ya, itu kadal sejuta umat. Nah, itu gue beli waktu itu di Jatinegara. Di Jatinegara waktu itu harganya masih 150.000. Morphnya masih yang tank green. Itu pertama kali melihara reptil dan bener-bener gak ada tahu soal reptil sama sekali dan bener-bener gak ada informasi soal reptil. Dikit banget. Buka internet juga masih susah kali ya. Buka internet masih susah. Apalagi masih bocil belum bisa. Iya, belum bisa lihat internet. Jadi ya pelihara bener-bener sesuai feeling. Tapi akhirnya gecko itu cuma bertahun 2-3 tahun gitu karena misinformasi, sedikit informasi. Apa yang bikin lu salah? Pertama mungkin dari segi makan. Lu kasih makan apa? Sayur? Gua enggak kasih itu. Jangkrik. Kasih makan tetap jangkrik tapi selalu dominannya jangkrik terus gitu seumur hidupnya dia. Dan gue di situ jarang banget untuk kasih kalsium, kasih vitamin dan itu justru yang nyebabin mungkin si gecko-nya itu kurang sehat dan pada akhirnya dia mati. Itu pertama kali melihara reptil itu dari leopard gecko. Lu jadi diajak bokap nyokap lu ke Jatinegara. Kan nggak mungkin lu umur 7-8 tahun lu pergi sendiri. Nggak dong, masa ngacir tiba-tiba jalan gitu ya, nggak mungkin Kak. Jadi gini, bokap gue itu dari dulu tuh dia pernah pelihara hewan sih. Biasanya dia pelihara, dulu pernah punya iguana juga. Jadi dari kakek gue pun dia udah melihara hewan. Melihara apa kakek lu? Kakek gue pelihara biasanya sih anjing-anjingan, iguana salah satu reptilnya paling iguana sama beberapa hewan lain lah ya. Beberapa exotic pets lain gitu. Dan akhirnya nurun ke gue, tapi gue nggak tahu kenapa sukanya reptil. Padahal mereka semuanya gitu. Iya, mereka semuanya. Tapi gue ke reptil dan sekarang sih udah mulai merambah ya, udah mulai ada yang aneh-aneh ikan juga. Tapi sebenarnya awalnya dari ikan, habis itu baru ke exotic pets reptil. Yang pertama leopard gecko. Habis leopard gecko mati, jadi lu ke Jatinegara sama siapa? Oh iya, kenapa muter-muter ya? Lu ke Jatinegara sama siapa? Intinya Jatinegara. Jatinegara sama bokap gue. Jadi gue sering banget diajak ke Jatinegara sama bokap gue dari kecil memang. Karena emang bokap lu suka binatang, dia suka beli dari Jatinegara. Iya, jadi gitu kita lagi iseng waktu itu ke Jatinegara dan gue ngeliat satu booth waktu itu dia jual gecko. Dan menurut gue tuh unik gitu. Gue kira cicak atau apa, cuma akhirnya beli lah gecko itu. Nah, lu ke Jatinegara naik apa? Waktu itu naik mobil lah. Mobilnya warna kenapa spesifik ini? Interogasi kayaknya nih. Tolong saya menyerah. Mobil lu warna apa tuh? udah mulai. Udah. Hitam. Platnya B1. Kenapa masih tahu plat? Itu mobil juga udah dijual kayaknya tuh. Iya, berarti emang dari dulu keluarga lu ya suka binatang lah ya. Suka binatang, tapi nyokap gua nggak terlalu berani sama ular. Iya. Tapi dari awal tuh dari gecko kan? Dari gecko, terus abis gecko masih pelihara gecko doang tuh berarti? Gecko doang, abis itu tahun 2014 itu gecko kan udah nggak ada tuh, udah sekitar berapa tahun mati gecko. Berarti udah sempat nggak pelihara binatang apa-apa? Nggak pasti, tapi selalu ada binatang, cuma biasanya paling kucing. Iya, peliharaan bokap lu ya. Iya, peliharaan bokap gua. Tapi selanjutnya 2014 itu gua memutuskan untuk beli Savannah Monitor. Safmon. Dulu gua ada Safmon nggak di sini? Ada, gua bawa Safmon di sini. Ini ada Safmon nih. Ini Savannah Monitor. Oh, ini ada kipas AC nih. Oh iya, ini sengaja buat dingin ya? Dingin ya, itu sirkulasinya.
Nah ini ada apa Ini nih? Safmon, Varanus exanthematicus. Oh, ya. Jadi berarti Safmon ini reptil kedua lu nih. Ya, ini reptil kedua yang gue pelihara ini. Oke, ini Boleh Safmon ya. dipegang. Ini udah lumayan jumbo size-nya, ini jantan Iya, jenis kelaminnya. Ini gue biasa kasih Siapa? jangkrik juga, kasih makan. Karena kan dia sebenarnya Siapa? basicnya insektivora kan. Siapa? Yang nanya. Ya, gampang. Iya, berarti ini emang basicnya dia insect kan. Insect. Tapi ini yang dari dulu nih. Bukan. Bukan. Beda. Ini beda. Ini baru berapa tahun? Nggak lama-lama banget ini. Yang dulu kenapa dia? Yang mati? dulu akhirnya pertama gue nggak tahu ya kalau Safmon itu perlu lampu ya. Gue pertama nggak tahu karena infonya dikit dulu ya. Bener. Dan bahasa Inggris juga dulu gue belum terlalu belajar tapi sekarang Bisa udah bahasa Inggris ya. sekarang sedikit bisa bahasa Inggris Oke, ya. iya. Jadi udah mempelajari. Jadi si Safmon dulu itu mungkin mati karena kekurangan D3 juga karena kan D3. kurang matahari juga. Dan ya mungkin dari segi makan tuh terlalu sering jangkrik terus jadi jarang dagingnya gitu. Nah habis itu sekarang akhirnya gue udah belajar dari pengalaman. Itu reptil kedua Safmon. Yang ketiga gue pelihara CST. CST, apa tuh CST? Common Snapping Turtle. Common Nah, Snapping dulu Turtle. pelihara sampai itu sampai kabur berapa ya? tahun, sampai 3 tahun lebih itu. Ukuran udah 50 sentian dulu. Ini kita Masukin taruh aja kali ya. Masukin aja nih. Nah dia sudah menjadi petarung handal ya. Udah. Berarti pelihara CST tuh. Dari CST. kecil sampai gede. Dari kecil sampai gede, akhirnya CST-nya dijual. Karena Kenapa memang dijual? udah kewalahan sekali ya, Kenapa? karena Gede CST banget. itu makannya boros banget. Nah di situ udah mulai mungkin ada jiwa-jiwa berdagang saya udah mulai bangkit keluar gitu ya, ya. karena memang tipis-tipis lah ibaratnya gitu. Oh, berarti itu tiga binatang reptil pertama lu yang lu sendiri nih. Iya, yang gue sendiri bener-bener keep itu reptil. Nah, terus kenapa lu pilih reptil? Kan serem tuh. Apalagi emak lu nggak marah-marah apa? Lu piara ular lah, lu piara. Ya sempet awal disuruh buang. Gimana cara izinnya ke mama? Jadi kalau untuk pertamanya mungkin memang kita harus melawan ya gitu ya. Tapi kurang ajar dong. nggak kurang ajar. Kan Tapi melawan. melawan di sini dalam artian kita yang penting itu adalah komunikasi. Jadi Oke. komunikasi dengan orang tua. Misalnya sebenarnya orang tua itu mungkin akan ngizinin kita melihara hewan ketika kita komunikasinya bagus. Oke. Jadi kita mesti ngasih bahwa reptil ini memang bener-bener hewan yang misalnya aman, dan kita mulai juga dari yang aman dulu. Nanti bisa kasih lihat podcast ini ya. Kalau misalnya Boleh. bocil-bocil Kalau ada yang bingung, misalnya- nah, caranya gimana piara Iya. izinnya ya. Oke, komunikasi. Bisa lihat ini. Dan yang pertama komunikasi. Yang Oke. kedua, kita tuh mesti nunjukin kalau kita ini bener-bener kompeten dalam hal ini. Jadi kita mesti nunjukin kalau kita ini memang bisa untuk melihara reptil Oke. dan punya tanggung jawab atas reptil tersebut. Oke. Jadi yang penting itu dulu. Komunikasi mesti konsisten juga. Terus lu kasih tahu nih, mama aku tuh bisa piara ini sendiri. Ya, aku bisa pelihara ini sendiri. Nggak usah Mam. bantu aku. Mama, gitu. aku mau jadi YouTuber. Iya. Aku mau jadi seller reptil. Oke, terus Komunikasi berarti yang dari penting. komunikasi. Dan akhirnya dengan komunikasi yang baik dan pokoknya yang penting komunikasi, karena itu memang kuncinya. Jadi dengan komunikasi yang baik otomatis orang tua kita akan percaya kalau kita ini memang benar-benar kompeten dalam merawat ini. Begitu sih kalau dari gua. Oke, yang terakhir kan masih bocil tidak punya uang. Masih bocil tidak punya uang. Nah, ini adalah salah satu mungkin kuncinya. Jadi saya menggunakan uang THR pertama kali. Oke, uang THR. Menggunakan uang THR yang dimana itu akan datang setahun sekali. Dan akhirnya pada di situ jiwa berdagang gue mikir gitu, kalau gue dapat uang THR 1 tahun sekali, gimana caranya gue bisa dapat uang lagi tanpa Oke. dari ngandelin 1 tahun sekali itu. Oke. Akhirnya datanglah jual beli reptil. Nah, gue jual beli reptil itu tipis-tipis aja sih, palingan ya sedikit-sedikit aja jualnya biasanya. Nah, itu yang menambahkan duit jajan juga dari situ. Jadi sekarang hampir semua reptil gue sih beli sendiri, Beli tempatnya sendiri. juga ini sendiri gitu. Oke, ini keren banget sih. Karena ini yang gue alamin juga ya. Karena Iya. gue pas umur 12 tahun gitu ya mau piara reptilnya susah. Gue dari gecko. Gue sama kayak lu dari gecko. Dari gecko. Piara ular. Ya terus gimana cara gue biar kaya gitu kan, Iya, masih biar kaya. bocil. Jadi ya dari gecko gue ternakin terus gue puterin sendiri. Air puter kan. Iya, jadi mau sama ngumpulin dari uang jajan. Iya, dari uang THR. THR kan ada ya? Oh, Imlek, ada tidak ada Imlek. THR. Imlek. Ada, masih ada. Ada. Walaupun berbeda tapi tetap Yoi. satu. Ya pokoknya gitulah. Gitu ya. Perjalanan gue. Tapi salah satu yang bikin reptil jadi fokus juga itu ketika gue kelas 8 sih sebenarnya. Jadi ada satu mata pelajaran di sekolah gue itu mengharuskan kita untuk membawa hewan peliharaan kita. Banyak ya. Iya, dan di situ
akhirnya mulai gue belajar public speaking juga, gue belajar tentang hewan dan di situ udah mulai bisa dibilang mempelajari banget lah. Karena ya pertama disuruh bawa dan akhirnya mau nggak mau gue mesti research dulu dong sebelum gue ngejelasin. Akhirnya ya di situ udah mulai banyak yang tahu lah tentang reptil, gue kenalin juga di sekolah gue. Lu sekarang kelas berapa nih? SMA kelas 1. Kelas 1. Kelas 2, sorry. SMA kelas 2. Jadi kelas 1 apa kelas 2? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Tapi informasi itu udah tahu banyak banget ya? Lumayan tahu banyak. Karena memang perlu gitu ya. Perlu untuk kedepannya. Karena memang peliharanya reptil. Jadi kalau misalnya nanti lu lulus SMA nih, lu mau cari kerja yang ya jualan reptil atau jadi herpetologi atau jadi vet, ada kepikiran nggak? Pertama gini, kalau herpetolog mungkin gua enggak ya, karena herpetolog juga pertama cuannya nggak terlalu gede gitu ya. Jadi kita kayak mengabdi untuk negara aja gitu dan gua kalau mengabdi untuk negara ya oke lah mengabdi untuk, tapi memang bukan job desk gua untuk mengabdi untuk negara gitu. Oh, mau-mau aja tapi nggak jadi full time kerjaan lu. Iya, palingnya sesekali aja kita mengamati hewan di alam, kita mempelajari genus, subgenus, famili, nama latin dan lainnya kita pelajari itu oke lah. Tapi untuk full time kerjaan gua nggak akan di situ. Mungkin gua akan menjadi seller atau breeder, tapi gue nggak tahu ke depannya gimana karena kita lihat aja maksudnya waktu yang berkembang tuh gue bakal kayak gimana karena kita nggak tahu juga ke depannya gimana. Betul. Okay. Vet perlu SMA IPA IPS. IPS. Oh jadi udah nggak bisa vet ya? Nggak bisa. Jangan ngomongin vet nggak bisa. Kalau vet, kayak memang bukan job desk gue gitu karena gue gimana ya kalau gue pribadi dengan hewan itu tuh jarang banget, gue tuh orangnya tuh nggak bisa yang ada kedekatan secara emosional, ngerti nggak sih kayak ih lucu banget ini hewan, gue nggak terlalu bisa kayak gitu, tapi gue berusaha sebenarnya, ngerti nggak sih kayak orang yang bener-bener ini banget, karena gue tahu secara sifat reptil itu tuh kita nggak bisa gituin karena memang nggak ada gunanya juga. Dia juga nggak tahu ya. Dia juga nggak tahu, jadi makanya gue nggak ngerasa ada kedekatan emosional dengan hewan gue, jadi paling gue sekedar nganggap oke lah, gue memperlakukan hewan gue secara teoritis aja dan nggak menyiksa, tapi nggak menyiksa di sini. Tapi gue nggak ada kedekatan secara emosional yang dimana, ih gue sayang banget nih gue bawa tidur, gue nggak pernah kayak gitu. Karena beda sih ya kalau sama lu keep mammals beda banget. Beda banget. Kalau mammals itu memang perlu perhatian yang dimana sebenarnya perhatian kita nggak tahu tersampaikan atau enggak. Oke. Berarti emang berasanya ya beda banget lah ya. Iya benar, berasanya beda banget gitu. Secara teori gitu dan secara perasaan, feeling memang beda gitu dari segi reptil dan mammals tuh. It's two different things lah, ibaratnya dua hal yang benar-benar berbeda banget. Gitu sih kalau menurut gua. Iya, berarti jadi bokap nyokap lu overall kurang lebih family support lah ya. Family gue sejauh ini so far support semua, benar-benar support. Karena memang pembawaan gue juga gue kenalin dengan baik-baik, yang memang takut gue nggak deket-deketin, gue nggak suka iseng-isengin gitu. Jadi yang penting pengenalan awal itu kita mesti baik, kita di pengenalan pertama itu mesti memberi kesan yang baik gitu. Jadi jangan lu takut-takutin ya. Iya, kalau kayak gitu yang ada orang tanggapannya sama reptil tuh selalu, ya ini hewan menjijikan. Yang paling keselin tuh emang dibilang jelmaan iblis lah pas segala itu udah. Padahal ciptaan Tuhan. Padahal ciptaan Tuhan gitu ya. Standar ganda lah ya mereka kebanyakan. Ya udahlah. Karena itu kan karena ketidaktahuan juga sebenarnya, nggak bisa disalahin. Makanya dibutuhkan edukasi. Dengan adanya video ini nanti teman-teman yang nonton bisa kasih lihat ke keluarganya gitu. Benar. Dengan ada video ini berapa hewan terselamatkan? 100 hewan terselamatkan. Jadi jenisnya banyak. Salah satunya? Varanus. Nah, Varanus juga ada singkatannya tuh. Apa singkatannya? Hanya gitu. Nggak ada. Ini bercanda, sumpah. Jadi ya ternyata lu dengan umur yang masih muda gini, lu udah mau lumayan mempelajari ya 80% 90% tentang. Ya bisa dibilang ya mungkin 80% terlalu tinggi ya, karena gue nggak terlalu mempelajari subfamilinya, dia berasal dari mana. Cuma mungkin bisa kalau yang ball patin ini asalnya dari mana? Afrika. Nama latinnya? Python regius. Dan ada fun fact-nya, ball python ini pernah dipakai jadi gelang sama Ratu Cleopatra. Nggak tahu gua. Nah itu nggak tahu, benar, boleh cek di Google. Ada serius di Google. Cari di Google-nya apa? Cari di Google-nya ball python aja tulis. Biasanya di artikel itu udah langsung muncul tulisannya gitu. Ini gue boretic juga nih. Boretic juga. Boretic nama latinnya apa? Malaeophyton reticulatus. Oke. Iya. Tuh, pinter banget dia. Sulcata nama itunya apa? Wah, gue nggak tahu sih. Bukan kura. Lu mainnya di ular kadal. Varanus gue rata-rata tahu. Varanus. Coba tembak Varanus nggak apa-apa. Varanus tembak. Ayo, apa ya? Indicus complex. Oke, apa aja Indicus complex? Indicus complex, ada Varanus melinus, tapi itu dilindungi semua ya. Tapi ini sekedar pengetahuan aja ya. Ada Doreanus, ada Joby. Dore nggak dilindungi. Oh iya, enggak. Joby juga ini kita bahas yang dilindungi apa enggak? Ya udah deh, Varanus Indicus complex.
Apa Indicus aja? kompleks ya kurang lebih ada Indicus melinus, Doreanus, Jobiensis, terus ada lagi Varanus yang Zugorum juga masuk Indicus Zugorum kompleks. apa tuh? Zugorum atau Varanus Zugorum. Nah, itu salah satu Varanus yang fotonya cuma ada satu di Google. Zugorum. Dan ini kayaknya sewaktu-waktu nanti kita boleh bahas nih, ada biawak-biawak yang memang misterius. Jadi ada satu biawak yang spesimennya baru ditemuin. Bukan baru ditemuin, spesimennya cuma ada satu. Oke. Cuma ada satu dan itu bukan dalam keadaan hidup. Namanya Varanus telenesetes. Anjir, sumpah mati, gue nggak tahu dah. Nah, Varanus telenesetes ini termasuk dalam Prasinus kompleks. Prasinus kompleks biawak pohon. Biawak pohon ada apa aja tuh? Nah, biawak pohon tuh ada Varanus prasinus, Varanus macrae, Varanus bohemi ada ya, bohemi oke. ada, terus Resingeri, ada Cordensis juga. Oke. Ada salah satunya yang tadi gue bilang Varanus itu gua nggak tahu telenesetes. beneran. Gila. Dan masih ada beberapa banyak lagi ya gitu. Ini pengetahuannya lebih dari gua gitu. Enggak juga. Ini suhu gua nih, senior. Ini apa nih? Retic Ini Retic albino purple tiger platinum. albino turtle tiger platinum. Ya, ini gabungan dari albino 1 sama albino enggak. Ini albino 1 ya. Albino 1 Clark strain ya. Nggak tahu gua. Nah, bisa aja. Nggak tahu gua. Ya, jadi di Retic ada albino 1, 2, 3. Ada 3. Ya, kalau yang 3 kan apa? Nggak tahu gua. Bener. Serius gua nggak pelajarin. Yang albino 3 tuh karamel. Albino 3, albino T+ itu karamel. Albino 1 itu ada purple, ada terus apa ya namanya? Lupa. Lavender itu masuknya albino 1. Gila, gua Albino sih 2 itu amelanistic. nggak tahu lah gua. Nah, bisa aja. Beneran gua nggak tahu. Nah, ini ada gen tigernya juga sama gen platinum yang bisa dilihat dari warnanya sih. Dari warnanya ini tuh dari gen platinumnya yang kuningnya. Dan kalau yang garis-garis ini ya tiger. Ini dari tigernya. Berarti ini ada apa? Dia kan ada gen tiger. Berarti dia bisa jadi harimau gitu. Singa, harimau masih satu jenis. Enggak dong. Beda ya. Kenapa ada namanya tiba-tiba ya. jadi odong? Enggak dong, enggak gitu konsepnya. Ini gen, gue juga nggak tahu ya kalau untuk gen tiger sendiri kenapa dinamain tiger tuh gue nggak tahu, sumpah. Ya harus tanya ya ke penciptanya ya. Iya, tanya penciptanya. Mungkin penciptanya tahu gitu ya. Untuk Tapi lu tau gak ini ular terbesar? ya tahu Kenapa lah. lu piara? Ya kenapa enggak? Tapi bokap nyokap lu tahu ini ular terbesar? Tahu, gue Ini selalu bisa- ngasih tahu Ini bisa hewan sampai belasan meter, dia tahu. Tahu semuanya gue jelasin. Jadi gue nggak sembarangan merah. Jadi bokap nyokap gue tetap tahu resikonya dan bokap gue juga pernah kegigit. Tapi bukan sama ini, sama yang gue pernah punya tiger lagi. Dia pernah kegigit. Hebat lu bisa punya tiger ya. Maksudnya Retic tiger. Oh, iya. Tolong jangan tangkap saya karena saya tidak punya tiger ya. Oke, ya udah segitu saja karena kalau kita lanjutin bisa sampai 721 episode ya. Episode ya, Iya. benar. Terlalu panjang gitu karena obrolannya nggak habis-habis gitu ya. Iya, betul. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bapak Alvaro? Menurut saya sih kalau pesan-pesan dari saya Uh-huh. tetap menyerah, jangan semangat. Tetap menyerah, jangan semangat karena orang di sekitar Anda tidak peduli juga. Betul. Sampai ketemu di video Selanjutnya. bye-bye. Kok main closing aja gue ya?